Ya, shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Wah, puji Tuhan, senang saya melihat wajah Bapak Ibu. Wajah-wajah yang luar biasa. Sekalipun saya percaya pasti ada pergumulan, pasti ada masalah. Tapi dengan berkata luar biasa, itu menunjukkan iman. Dan iman kita adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat. Amin. Saat kita berkata luar biasa, maka terjadilah sesuai dengan imanmu, sesuai dengan perkataanmu. Amin Bapak Ibu. Ya, di bulan ini ya kita mau terus berbuah. Dan bulan ini Tuhan mau kita berbuah dari kita melayani. Jadi buah melayani Bapak Ibu. Ya, dikatakan Bapak Ibu di Matius 20 ayat 28, kalian harus bersikap seperti aku karena aku manusia, anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Tuhan mau setiap kita itu melayani Bapak Ibu. Melayani bukan harus berarti kita menjadi pendeta atau menjadi full timer di gereja. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita melayani ya di mana Tuhan tempatkan kita. Bahkan melayani kalau kita baca di ayat Matius 20 ayat 28. Saya ambil terjemahan firman Allah yang hidup FAYH dikatakan kalian harus bersikap seperti aku. Artinya apa? Kalian harus meneladani aku. Apa yang aku lakukan, kalian juga harus lakukan. Katakan aku anak manusia Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, ikutilah teladanku. Aku datang bukan untuk dilayani. Sekalipun aku adalah raja, aku adalah Allah, aku pencipta alam semesta. Tapi ketika aku datang ke dunia, aku datang bukan sebagai raja. Bukan sebagai penguasa, pencipta alam semesta. Tapi aku datang di sini sebagai hamba yang melayani, bukan untuk dilayani. Dan Tuhan berkata, kalian harus bersikap seperti aku. Kalian harus meneladani aku. Apa yang aku lakukan, kalian harus lakukan. Jadi Bapak Ibu, melayani itu adalah kehendaknya Tuhan. Melayani itu adalah keinginan Tuhan atau isi hati Tuhan untuk setiap kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi melayani adalah rencana dan kehendak Tuhan untuk setiap orang percaya. Ini kalian, ya Tuhan berkata kepada murid-muridnya 2000 tahun lalu. Dan saat ini firman Tuhan berkata kepada kita semua. Kalian, kita murid-murid, kalian bersikap seperti aku. Artinya apa? Kita harus seperti Tuhan Yesus. Melayani, bukan untuk dilayani. Manusia sulit sekali untuk melayani Bapak Ibu. Sebab manusia sudah dikuasai oleh dosa. Sudah ada benih dosa dalam kehidupan manusia. Manusia yang ada tuh egonya, maunya dilayani. Betul apa enggak Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu. Jadi seperti Tuhan yang datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi melayani. Dan tirulah aku, contohlah aku, teladan aku. Jadi kita datang. Ya, hari ini kita tangkap bahwa melayani itu adalah kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Dan melayani itu enggak harus Bapak Ibu kita di gereja atau sebagai hamba Tuhan atau sebagai full timer. Tapi melayani dengan baik itu di mana Tuhan tempatkan kita. Di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, disitulah kita melayani Bapak Ibu. Nah, melayani Bapak Ibu, Tuhan tidak mengendaki pelayanan atau kita melayani hanya dengan penuh aktivitas, semangat, bergairah. Iya, itu harus. Tetapi Tuhan mau setiap pelayanan kita itu menghasilkan buah. Setiap apa yang kita lakukan, kita melayani, itu harus ada buahnya. Jadi jangan sekedar kita melayani, iya tapi ada goalnya, ada tujuannya Bapak Ibu. Jadi Tuhan turun ke dunia, dia melayani. Tujuannya apa? Supaya melalui pelayanan dia, orang kenal kasih Tuhan. Orang kenal Tuhan. Bahkan dikatakan dia memberikan dirinya mati di kayu salib. Iya, supaya dengan kematiannya Bapak Ibu, maka terbukalah jalan. Bagi setiap kita percaya, kita tidak hanya tahu Allah, kenal Allah, tapi kita tinggal bersama-sama dengan Allah di sorga. Kita mendapatkan namanya keselamatan. Jadi Bapak Ibu, melayani itu harus ada goalnya, tujuannya. Jangan cari sibuk melayani, ya tapi gak ada goalnya. Akhirnya lama-lama kita capek, letih. Semangatnya iya tapi kok gak ada tujuannya. Karena itulah kita mesti tahu
Apa tujuan dari kita melayani? Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ya, buah apa sih yang harus kita hasilkan dari kita melayani? Ada 3 buah yang harus kita capai ketika kita melayani. Buah dalam diri kita sendiri, buah terhadap jiwa-jiwa sesama kita, dan buah terhadap Tuhan. 3 buah ini Bapak Ibu yang harus kita dapatkan atau kita hasilkan ya dari kita melayani. Buah ini yang harus kita kejar, kita usahakan, kita dapatkan. Itu buah dalam diri kita sendiri, buah terhadap jiwa-jiwa yang kita layani, dan buah jiwa-jiwa yang Tuhan bisa rasakan. Oke, kita bahas satu-satu. Iya, buah dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Di Roma 6 ayat 22, ya terjemahan dari ayat yang terbuka, ya ayat ini lebih menjelaskan kata-katanya Bapak Ibu. Ya, dikatakan, namun sekarang sesudah kamu dibebaskan dari dosa dan telah menjadi hamba Allah, buah yang kamu dapatkan membawa kepada penguduskan yang berakhir pada hidup yang kekal. Bapak Ibu, ayat ini merupakan perjalanan kerohanian dari setiap orang-orang percaya. Dikatakan, namun sekarang sesudah kamu dibebaskan dari dosa. Siapa yang bebaskan kita dari dosa? Tuhan. Yang pertama, oleh anugerah, oleh kasih Tuhan Bapak Ibu, setiap kita itu dibebaskan dari dosa. Kalau kita dengar kata bebas mungkin senang ya. Bebas, iya, bebas hutang, bebas dari masalah, bebas dari sakit penyakit, bebas dari pergumulan, pasti senang. Tapi ada yang lebih inti Bapak Ibu. Apa? Bebas dari dosa. Karena dosa ini akan membawa kematian kekal di neraka. Ini lebih penting daripada dosa yang lain Bapak Ibu. Ya, bukan lebih bebas daripada yang lainnya. Bebas dari dosa inilah yang penting banget. Karena apa nanti setelah kita meninggal ada kehidupan yang baru. Kehidupan bersama dengan Tuhan inilah akan kita dapatkan setelah kita dibebaskan daripada dosa. Jadi Bapak Ibu, bebas dari hutang itu bagus banget. Tapi bebas daripada dosa itu banget. Apa itu lebih utama. Dosa bukan hanya sebuah kesalahan, pelanggaran kita lakukan, tapi dosa juga membuat kita akhirnya nanti masuk neraka. Dosa itu mengikat, menguasai hidup kita manusia. Karena itulah puji Tuhan, kalau anak gak kasih Tuhan, kita dibebaskan dari dosa. Jadi yang buat kita bebas dari dosa bukan diri kita, tapi Tuhan sendiri. Tuhan telah bebaskan kita. Jadi Bapak Ibu, Roma 6 ayat 22 ini menjelaskan perjalanan rohani. Iya, dibebaskan dari dosa, menjadi hambanya Allah atau melayani yang Tuhan mau. Kemudian menghasilkan buah dari pelayanan kita. Kemudian apa? Kita mengalami penguduskan. Semakin dikuduskan, nanti kita bahas satu-satu. Ya, dan endingnya kita kekal di sorga. Jadi Roma 6:22 ini perjalanan rohani di setiap kita orang-orang percaya. Pertama, Tuhan bebaskan kita dari dosa. Kita merdeka dari dosa. Kemudian kita menjadi hambanya Allah. Karena Tuhan mau kita melayani. Ya, Tuhan tempatkan kita di mana kita melayani. Nah setelah itu apa? Ada buah yang kita hasilkan dari pelayanan kita. Setelah itu apa? Kita semakin dikuduskan. Kita semakin lebih lagi sempurna seperti Kristus. Dan ending-endingnya kita kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi ini perjalanan yang harus saya lakukan Bapak Ibu. Jangan stop saat kita bebas dari dosa. Tapi kita gak melayani. Kesininya kita putus. Jangan Bapak Ibu. Karena ini perjalanan sampai akhir. Bapak Ibu, keselamatan itu bukan membuat kita bebas untuk hidup sesukanya. Tapi kita dibebaskan supaya kita hidup untuk memilih. Kita mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, keselamatan itu bukan arti kita bebas semua maunya. Tapi kita bebas untuk memilih, kita bebas untuk mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Dikatakan di ayat tersebut, sudah kamu dibebaskan dari dosa. Sesudah kamu, artinya apa? Dia sudah bebaskan kita dari dosa. Dahulu kita masih dikuasai dosa. Kita mungkin tahu itu dosa, tapi kita masih melakukannya. Ya, dan kita janji, Tuhan saya gak mau lakukan lagi. Tapi seringkali kita lakukan lagi. Itu artinya apa? Kita masih dijajah oleh dosa. Kita masih terikat oleh dosa. Itu gambaran dosa yang mengikat seseorang.
Tapi puji Tuhan, oleh anugerah kasih Tuhan, kita sudah dibebaskan dari dosa. Bebaskan bukan berarti kita bebas dari pencobaan, dari masalah. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita gak lagi hidup di bawah kutuknya dosa. Masih berdosa, artinya dosa enggak menguasai kita. Bukan berarti kita enggak bisa berbuat dosa. Kita masih bisa berbuat dosa. Karena kita masih tinggal di dalam tubuh ini. Dalam dunia ini. Yang dunia ini dikuasai kegelapan. Tapi kita enggak dikuasai oleh dosa. Enggak lagi dibawa oleh kutuk dosa. Tuhan telah datang untuk memberikan kita kebebasan. Kebebasan dalam Kristus itu bukan berarti kita enggak pernah lagi bebas dari masalah. Tapi ya, pencobaan itu buat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan, saya tidak mau lagi tinggal dalam dosa. Tapi saya mau tinggal bersama dengan Tuhan. Saya gak mau lagi kembali kepada masa lalu. Tapi saya mau bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang lama apa? Kehidupan kita masa lalu. Kita di bawah kutuknya dosa. Terikat oleh dosa. Tapi ya sekarang kita hidup yang baru dalam Kristus. Karena itulah hidupilah dalam Kristus. Nah Bapak Ibu, setelah itu kita menjadi hambanya Allah. Kita melayani Tuhan. Menjadi Tuhan, hamba Tuhan itu gak mudah Bapak Ibu. Sebab kita masih tinggal dalam daging ini. Masih tinggal dalam tubuh ini. Seringkali tubuh ini ya malas berontak melawan keinginan Allah. Tapi yuk kita harus melayani Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kita harus melayani Tuhan. Kalau kita gak melayani Tuhan, kita akan menjadi hamba daripada sesuatu. Karena manusia pada dasarnya itu akan menjadi hamba dari sesuatu. Ya, jika bukan Tuhan yang kita layani, kita bisa jadi hambanya, ya mungkin hamba uang, mungkin hambanya kesenangan, mungkin hambanya pekerjaan, mungkin hambanya hobi atau yang lainnya. Itu bisa ya terjadi atas kita semua. Karena itulah Tuhan mau kita menjadi hambanya Tuhan. Ya sebelum kita menjadi hamba dunia lagi Bapak Ibu. Ya jadi hambanya Tuhan. Kemerdekaan sejati itu bukan berarti saya bebas melakukan apa saja yang saya mau. Tapi kemerdekaan sejati adalah saya tidak mau lagi kuasai dosa. Saya bebas untuk mau taat sama Tuhan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu menjadi hamba Allah artinya apa? Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ya Tuhan ini hidup saya. Ini milik waktu saya. Ini kepunyaan saya. Ini keluarga saya. Biarlah saya serahkan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau sebagai hambanya Tuhan. Ya, nah melayani itu akan membuat hidup kita semakin kudus Bapak Ibu. Ya, setelah kita kemudian menghasilkan menjadi hamba, kita menghasilkan buah. Karena melayani itu enggak mudah. Ego kita dihancurkan Bapak Ibu. Iya. Kita melayani ya karena kita mau tiru Tuhan kita. Tuhan kita tuh penuh dengan kasih, sabar, ya. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Dan seringkali itu enggak nyaman buat kita. Kita harus mengampuni, kita harus ya melayani, kita harus berbagi. Ya itu enggak mudah. Tapi Bapak Ibu kalau kita mau seperti Tuhan maka kita akan semakin dikuduskan. Ya, melayani seringkali menuntut kerendahan hati kita. Ya, kesabaran, pengampunan. Dan itu akhirnya apa? Membentuk karakter kita. Ya menjadi serupa seperti Kristus. Jadi buah yang kita dapatkan dari kita melayani itu akan mengubahkan kehidupan kita. Enggak lagi kehidupan kita yang lalu, tapi kehidupan kita yang semakin serupa seperti Kristus, Bapak Ibu. Karena kita melakukan apa yang Dia lakukan. Berbagi, mengasihi, ya menolong, ya mengampuni, itu semua kita lakukan Bapak Ibu. Ya melayani akan menghasilkan buah. Ya, buah roh. Ya, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua akan kita hasilkan Bapak Ibu. Dan itu apa? Akibatnya membuat iman kita semakin bertumbuh. Buah ini yang kita hasilkan saat kita melayani Bapak Ibu. Kita semakin diubahkan kehidupan kita. Iya, jadi seperti Kristus. Serupa seperti Dia. Jadi Bapak Ibu buah yang pertama tuh, ya hidup kita tuh berubah karakter kita. Semakin serupa seperti Kristus.
Ya, karena kita mau melakukan apa yang Tuhan lakukan. Iya, ada kasih dalam kehidupan kita semua. Orang bisa melihat itu Bapak Ibu. Ya, orang melihat perbedaannya kita sebagai anak-anak Tuhan. Iya, ketika dulu sebelum anak Tuhan. Betul kan ya? Itu pasti akan terjadi kalau kita melayani. Melayani nggak melayani itu akan beda Bapak Ibu hasilnya. Ya, karena melayani kita dituntut untuk melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Kalau nggak melayani, iya bertumbuh juga tapi ya pertumbuhannya lambat. Berbeda dengan melayani. Dia akan lebih cepat Bapak Ibu. Karena itu akan dilihat orang. Dan kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Jadi Bapak Ibu melayani. Iya, dan buah yang ada bagi kita semua itu apa? Perubahan karakter kita. Semakin serupa seperti Kristus. Kita dikuduskan apa? Semakin kudus hidup kita. Ya dipisahkan dari dunia. Itu yang pertama. Ya, buah yang kita melayani, apa? Hidup kita semakin berubah seperti Kristus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, itu buah bagi jiwa-jiwa Bapak Ibu. Matius 5 ayat ke-16 berkata, saya ambil terjemahan sederhana Indonesia, ya terjemahan ini lebih bisa menjelaskan ya kata-katanya. Dikatakan, demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya, lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat. Sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi yang kedua Bapak Ibu, buah apa yang kita hasilkan? Orang-orang merasakan ya kasih kita, terang ya, terang Tuhan yang melalui kita bagikan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika ruangan ini gelap, iya lampu nggak ada cahaya, apa kita bisa lihat? Nggak bisa lihat apa-apa. Coba Bapak Ibu kalau keluar sana. Dari sini jalan. Bisa gak belok-belok Bapak Ibu? Wah ada bangku nih. Belok sini. Gak bisa pasti Bapak karena gelap. Betul ya? Iya. Karena gelap. Pasti akan kesandung, kejeduk. Iya. Kebentur tembok. Karena gelap. Tapi ketika ada terang Bapak Ibu. Kita bisa melihat sekeliling kita. Dan kita bisa melihat oh ada bangku nih. Kok ada ini nih. Kita bisa menghindar. Dan kita bisa sampai ke sana. Demikianlah Bapak Ibu. Tuhan mau setiap kita tuh menjadi terang. Hendaklah terangmu bercahaya. Menyinari Bapak Ibu. Terang Tuhan tuh harus dilihat. Kalau terang Tuhan gak dilihat atau terang gak dilihat. Apa itu artinya belum terang. Bayangkan ada lampu nyala tapi kita tutup. Akhirnya gak kelihatan juga terangnya. Demikian juga Bapak Ibu. Terang kita tuh harus dilihat oleh banyak orang. Harus dirasakan oleh orang. Hendaklah sinar menerangi orang lain. Perhatikan ya. Ya. Tuhan gak berkata simpanlah sinarmu. Tuhan gak berkata itu. Tapi Tuhan berkata terang itu harus ya dirasakan oleh orang. Nah sebagai anak Tuhan. Kehidupan kita seharusnya itu membawa pengaruh yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Ketika orang melihat cara kita mungkin bicara. Kita bekerja. Ya kita menghadapi masalah dengan nggak takut. Ya kita kemudian bisa mengampuni, menolong, mengasihi. Nah seharusnya mereka melihat perbedaan kehidupan kita. Ya kehidupan kita apa? Mencerminkan Kristus. Kehidupan kita itu menjadi terang. Menjadi garam Bapak Ibu. Artinya apa? Yang membawa dampak. Dampak bagi orang-orang. Ya mereka tuh merasakan terang kasih Tuhan. Dampak diberkati. Dampak yang positif. Jangan sebaliknya. Ketika ada kita beri dampak juga. Tapi dampaknya yang negatif. Orang lagi punya masalah, ada kita berikan dampak, malah masalah makin berat. Kita bawa perkataan-perkataan yang gak baik. Udahlah memang seperti itu. Memang udah begini, ya udahlah terima aja nasib lu seperti ini. Dia malah semakin down, semakin jatuh. Tapi kalau kita bawa terang Tuhan, kita katakan percayalah dalam Tuhan itu pasti ada pemulihan, ada pertolongan. Orang akan dibangkitkan Bapak Ibu. Kita memberikan kekuatan, mengimpartasikan ya terang Tuhan yang kita terima kepada orang tersebut. Tuhan mau kasih Tuhan, terang Tuhan, pengampunan Tuhan, jangan buat kita. Tapi kita bagikan juga kepada jiwa-jiwa. Sehingga jiwa-jiwa juga mengalami kasih Tuhan. Ini buah yang harus kita hasilkan. Orang-orang diberkati Bapak Ibu. Dari pagi, ketika doa pagi, ya saya sharing dengan pelayan. Iya,
Saya tanyakan kepada mereka, ketika melayani ini, sudah belum kita menghasilkan buah pelayanan kita? Artinya apa? Jiwa-jiwa yang datang nih, apakah merasakan enggak ya kasih Tuhan? Merasakan enggak ya terang Tuhan? Kalau belum, berarti kita belum menghasilkan buah dalam pelayanan kita. Saya bilang kepada pelayan-pelayan tadi pagi, ya berarti kita mesti lebih lagi ya fokus kepada buah. Ada warning untuk kita semua Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ya berjalan, ada pohon ara. Dan pohon ara itu daunnya banyak, lebat, tapi enggak ada buahnya. Dan Tuhan berkata, ya pohon ini ya enggak lagi berbuah selama-lamanya. Demikian Bapak Ibu. Ya, setiap kita Tuhan mau kita berbuah. Karena ini kehendaknya Tuhan. Karena ini isi hatinya Tuhan. Kalau nggak berbuah, hati-hati. Pohon ara menjadi warning untuk kita semua. Tuhan akan mengambil apa yang ada pada pohon ara tersebut. Dan pohon ara tersebut kemudian mati. Kalau Tuhan masih kesempatan pada kita saat ini, Tuhan mau kita melayani dan menghasilkan buah. Melayani nggak hanya sekedar aktivitas. Tapi ada tujuannya, goal. Ya, buah perubahan kehidupan kita. Ya, karena kita semakin serupa seperti Kristus. Kemudian buah terhadap jiwa-jiwa yang akan dirasakan. Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Perhatikan. Hendaklah sinarmu menerangi orang lain. Ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan kita itu seharusnya memberi pengaruh. Terang tidak perlu ya berkoar-koar Bapak Ibu ya. Ya gak perlu membuktikan bahwa nih terang nih, ini terang, nggak perlu seperti itu Bapak Ibu. Nggak perlu, gue terang nih ya, gue anak Tuhan ya, lu lihat ya. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi ya terang Tuhan itu bisa dibuktikan dengan perubahan kehidupan kita. Dengan karakter kita. Dengan perbuatan kita. Itu bisa dinyatakan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu berteriak-teriak, gue ya anak Tuhan nih ya, lu lihat ya. Ya nggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi buktikanlah dengan perbuatan kita. Buktikanlah dengan perkataan kita. Ya ketika kita jujur, ya itu menunjukkan bahwa kita ya anak Tuhan. Sekalipun mungkin berbohong lebih menguntungkan. Ya, tapi itu bukan terang. Atau kita ya mengampuni, ya walaupun sakit tapi kita harus mengampuni. Kita lakukan. Ya kita mungkin lagi punya masalah tapi ketika orang minta bantuan kita bisa lakukan. Kita lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau. Kehidupan kita tuh kehidupan yang menjadi berkat. Buah kita hasilkan tuh buah ini yang Tuhan mau. Yang orisinil kita tuh diberkati. Terang Tuhan akan terlihat melalui perbuatan kita. Melalui apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat. Artinya apa? Setiap saat kita lakukan perbuatan baik kita. Ya, iman kepada Tuhan tuh gak hanya diperkatakan, tapi harus dilakukan. Kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kasih itu harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa percaya kita kepada Tuhan, percaya, tapi ya iman itu harus ya dinyatakan. Kita bisa berkata kita adalah orang-orang yang ikuti Tuhan Yesus, tapi itu harus dibuktikan dengan perubahan karakter kita. Jadi perbuatan baik bukanlah cara kita ya untuk kita ya menyatakan siapa Tuhan kita, tapi kita buktikan dengan perbuatan kita. Amin. Jadi jangan kita berkata-kata, tapi buktikanlah. Bapak Ibu, orang terdekat yang bisa kita lakukan mungkin di keluarga kita. Dengan pasangan kita. Iya. Mungkin kita di rumah suami, kepala keluarga. Ya imam, nabi, raja. Tapi biarlah kita tanggal itu semua. Kita melayani keluarga kita. Melayani pasangan kita. Tuhan aja datang ke dunia, dia melayani sebagai hamba. Walaupun dia adalah Allah pencipta alam semesta. Dia berkuasa, tapi ketika dia turun ke dunia, menjadi manusia dia melayani. Yuk kita tanggalkan siapa kita. Walaupun kita mungkin, ya posisi kita udah tinggi, ya mungkin direktur, mungkin presdir, tapi yuk Tuhan mau kita tanggal itu semua. Kita melayani. Sehingga orang-orang di sekeliling kita itu mereka diberkati. Melayani apa? Lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Dan lakukan itu setiap saat. Jangan kalau lagi mood, atau kalau lagi mau,
Jangan kalau lagi maunya aja ya, tapi lakukanlah berbuat baik itu setiap saat. Di mana aja kita berada. Di rumah, di gereja, di kantor, lakukanlah perbuatan baik. Ya, supaya orang sekeliling kita tuh merasakan ya kasihnya Tuhan, ada buah-buah yang mereka rasakan dari perubahan kehidupan kita. Kita melayani. Amin Bapak Ibu. Jadi katakan Bapak Ibu, iya, orang lain merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kemudian Yakobus 5 ayat 20 dikatakan, ketahuilah barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan orang itu dari maut dan menutupi banyak dosanya. Jadi Bapak Ibu, ya ketika kita membuat orang yang berdosa berbalik, ya dari jalan yang jahat, artinya apa? Kita sudah menyelamatkan orang tersebut. Melalui perbuatan baik kita bisa menyelamatkan orang Bapak Ibu. Melalui perkataan kita, mungkin melalui nasihat kita, mungkin melalui doa kita, ya percayalah Tuhan mendengar seruan kita dan orang akan berbalik Bapak Ibu. Mungkin kita pikir gak ada artinya ya Bapak Ibu, tapi gak demikian Bapak Ibu. Satu perkataan aja, satu ucapan aja, atau satu nasihat, atau satu doa, itu bisa menyelamatkan seseorang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gak perlu melakukan hal-hal yang besar, tapi mungkin lakukan yang kecil. Ya dengan apa? Dengan kita berdoa, kita menolong, kita membantu. Ini bisa menyelamatkan seseorang ya dari kebinasaan. Bisa menyelamatkan orang itu jadi kenal Tuhan. Dan dia jadi anak Tuhan. Dan menutupi dosa. Jadi Bapak Ibu, buah yang kedua yang kita hasilkan dari kita melayani, ya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Orang merasakan kasihnya Tuhan. Ketika kita melayani, orang melihat Tuhannya. Bukan melihat diri kitanya. Tapi orang melihat Tuhannya. Karena kita adalah terangnya Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu. Buah yang ketiga. Buah yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dikatakan di Matius 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di sorga. Goal dari kita melayani Bapak Ibu bukan untuk diri kita. Bukan supaya orang kenal kita. Tapi goalnya supaya apa? Supaya Tuhan di sorga itu dimuliakan. Supaya orang kenal Tuhan. Supaya orang terima Tuhan. Supaya orang diselamatkan. Jadi kalau kita melayani supaya orang kenal kita. Supaya orang anggap kita. Supaya orang kita diakui Bapak Ibu. Itu berarti pelayanan kita tuh pelayanan yang salah. Pelayanan kita biarlah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan di sorga. Bapa yang di sorga. Demikianlah hendak terangmu bercahaya depan banyak orang. Artinya apa? Perbuatan kita di banyak orang. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Ya, perhatikan tujuan akhirnya Bapak Ibu. Ya bukan supaya kita dikenal. Bukan supaya kita dipuji. Bukan supaya kita dikatakan, wah baik ya. Wah murah hati ya. Ya, tapi biarlah semuanya endingnya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa melayani ya biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemudian dikatakan di Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan terbaik untuk manusia, kita pasti kecewa Bapak Ibu. Ya sebab manusia itu gak seperti kita. Iya manusia tuh gak seperti Tuhan. Ya Tuhan melihat hati. Ya, apa kita lakukan untuk Tuhan biarlah kita lakukan yang sebaik-baiknya. Walaupun mungkin kita melayani orang kita melayani mungkin atasan kita yang mungkin tanda kutip ya gak baik lah ya. Ya mungkin sering marah-marah atau sebagainya. Tapi kalau kita melayani untuk Tuhan kita bisa melayani dia tersebut. Ya atau mungkin kita melayani ya pasangan kita. Ya pasangan kita melayani walaupun mungkin ya tanda kutip ya pasangan kita mungkin ya suka ini, tapi kita bisa melayani dengan baik Bapak Ibu. Kita melayani bukan untuk orang, tapi biarlah melayani kita untuk Tuhan. Kalau kita melihat orang kita kecewa. Kalau kita melayani untuk manusia, kita maunya dipuji. Tapi orang gak suka muji kita Bapak Ibu. Orang seringkali mengabaikan kita. Kalau seperti itu berarti kita
akan kecewa nanti. Tapi kalau kita melayani untuk Tuhan, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun orang tersebut mungkin ya kita gak sukai, tapi kita tahu ini perintah Tuhan. Kita melayani karena melayani untuk Tuhan supaya Tuhan dimuliakan, supaya Tuhan disenangkan. Apapun pelayanan kita Bapak Ibu, apapun pekerjaan kita, do the best untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Jadi lakukanlah semua pekerjaan dengan sebaik-baiknya karena pekerjaan itu untuk Tuhan kita lakukan. Jadi gak ada manusia, gak ada orang, gak ada siapa-siapa, kita tetap melakukan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu ya Tuhan yang melihat itu semua. Karena kita tahu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, 3 hal inilah Bapak Ibu yang kita mesti lakukan, kita mesti kejar kalau setiap melayani. Ya buah perubahan kehidupan kita, kemudian buah untuk jiwa-jiwa, dan buah supaya Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, dan apa yang akan kita dapatkan kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh. Bila kita setia sampai akhir melayani, maka kita akan peroleh upah dari Tuhan. Itu apa upahnya? Dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 58, terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak percuma. Jadi semua yang kita lakukan Bapak Ibu tidak pernah sia-sia. Nah upah apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Ada 2 upah. Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baiklah sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada 2 upah yang Tuhan siapkan untuk kita saat kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, melayani dengan hati sampai garis akhir. Yang pertama, Tuhan akan berikan kita perkara-perkara yang lebih besar lagi. Ya, perkara-perkara mungkin gak pernah kita pikirkan Tuhan berikan. Mungkin itu promosi, mungkin itu berkat, atau mungkin yang lainnya Bapak Ibu. Tuhan akan berikan kalau kita setia sampai garis akhir, setia melayani apa yang Tuhan mau sebagai hambanya Tuhan. Kehidupan kita dalam kasih anugerah Tuhan. Yang kedua, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang kedua apa? Upahnya, masuklah, turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Kita masuk dalam pesta kawin anak domba. Kita masuk dalam pernikahan anak domba. Kita kekal bersama dengan Tuhan di surga. Bapak Ibu, jadi apa kita lakukan selama kita hidup dunia ini? Kita setia melayani yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Garis akhir kita gak tahu kapan kita akan capai Bapak Ibu. Ya, Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan telah sedia mahkota bagiku. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Hidup ini adalah pertandingan. Kita bertanding melayani Tuhan. Melayani jiwa-jiwa. Sampai garis akhir, itu kapan garis akhirnya? Tidak ada yang tahu kapan. Karena kematian itu bagiannya Tuhan. Ikan ya? Jangan bilang saya masih lama nanti aja lah. Saya melayani Tuhan nanti aja kalau mungkin sudah mau panggil Tuhan. Kita gak tahu kapan panggil Tuhannya. Karena setiap umur beda-beda. Ya, betul ya? Saya melayani kedukaan, umurnya gak ada yang sama Bapak Ibu. Ya, beda-beda. Karena itulah Bapak Ibu, jangan pikirkan kapan garis akhirnya. Pikirkanlah bagaimana saya melayani Tuhan. Kita lakukan. Sikap pelayanan kita tuh boleh menjadi berkat. Dan kita semakin serupa seperti Kristus dan Tuhan dipermuliakan. Ada upah yang Tuhan siapkan. Kita dipromosikan, kita dikasih perkara yang besar lagi. Dan kita nanti kelak kita bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Siapa yang mau? Puji Tuhan. Yuk jadi hamba yang setia. Gak berarti di gereja kita jadi full timer atau di pendeta. Tapi di mana Tuhan tempatkan kita, disitulah kita menjadi hambanya. Ya. Kita melayani. Tuhan gak minta kita melayani sampai mati Bapak Ibu. Enggak. Ya, Tuhan yang mau kita memberikan hati kita untuk kita melayani dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan gak minta serahkan nyawamu untuk melayani. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Iya, Tuhan diminta yuk melayani dengan hati kita. Ada buah yang kita hasilkan pelayanan kita. Ini yang Tuhan mau. Amin. Ya mari kita berdoa.